Kisah Yehuda dan Tamar ini sangat membuat saya ternganga, saudara. Mungkin jarang dibawakan. Di sini banyak mengandung banyak rema saat saya baca berulang-ulang. Bila kita melihat dari yang namanya kacamata pemulihan dan keadilan Tuhan. Dan saya bisa memetakan beberapa ayat yang bisa kita jadikan dasar terjadinya transformational message. Di sini ada pesan tentang transformasi. Kebetulan saya dosen kepemimpinan Kristen, jadi saya suka yang berbau transformasi. Dan ketika saya baca dari Kejadian 38, ada beberapa rema. Mungkin tiap orang mendapatkan rema yang luar biasa, mungkin bisa berbeda, itulah kuasa Tuhan. Namun yang mau saya paparkan ada beberapa dari Kejadian 38 ayat 11. Saudara, kalau saya bacakan isinya, lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Selah menjadi besar. Saudara, rema apa yang saya dapat di sini? Awalnya Tamar dipaksa menunggu dalam ketidakadilan, suara dan haknya dibungkam. Ini melambangkan banyaknya perempuan hari ini dan sampai saat ini yang dipinggirkan, saudara, dan ditahan dari potensi yang sebenarnya. Saya tahu rasanya ditahan, saudara. Saya tahu rasanya potensi yang ditahan-tahan. Namun kalau bicara transformasi di sini, Tuhan tidak membiarkan siapapun, terutama di sini perempuannya Tuhan itu, putri-putrinya Tuhan terkurung dalam penantian yang tanpa arah, dari penantian yang ditunda-tunda. Akhirnya lahirlah strategi pembebasan. Dan bila kita membaca dari Kejadian 38 ayat 14 sampai 15, maka dikatakan di firman ini, maka ditanggalkannya pakaian janda itu, lalu menutup dirinya dengan telekung dan melubungi wajahnya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkalah dia perempuan sundal karena menutupi mukanya. Jadi dia memang berstrategi. Saudara, saya tidak bisa bayangkan. Yehuda ini menyebalkan. Yehuda ini mertua yang menyebalkan dan semena-mena. Tapi dia merancang tidur dengan mertuanya sendiri. Ini butuh hati yang besar. Wah, ini bukan soal nafsu, saudara. Tidak ada nafsu di sini. Tapi di sini ada pengorbanan karena kerinduan, saudara. Dan Tuhan mendengar tiap kerinduan wanita yang berani bayar harga dengan hatinya yang besar dan resiko yang besar. Oh, ini butuh hati dan jiwa yang besar. Ini emansipator wanita pertama. Saudara, selendang Tamar adalah strategi, bukan sekedar penyamaran, tapi simbol strategi dan keberanian. Dunia melihat sundal, tetapi Allah melihat alat keadilan. Saudara, transformasi, kadang Tuhan izinkan strategi yang melawan stigma budaya untuk membuka jalan bagi keadilannya. Saudara, bila kita melihat dari Kejadian 38 ayat 25 sampai 26, waktu perempuan itu dibawa keluar, disuruhnyalah orang kepada mertuanya, dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung, kata Tamar. Dan Yehuda mengakuinya. Untung Yehuda ini berhati besar, saudara. Tidak semua orang ketahuan salahnya dia berhati besar, apalagi kalau dia merasa statusnya lebih tinggi dan dia bisa berbuat seenaknya. Wah, ini perlu juga hati yang besar. Saya bisa mengakui kebesaran hati Yehuda di sini. Yehuda ini adalah gambaran kita yang bertransformasi. Siapa sih kita, manusia yang gak pernah salah? Ada yang gak pernah salah? Tolong tunjuk tangan. Semua kita pernah buat salah. Tapi yang membedakan orang yang bertransformasi dari Tuhan, yang berani mengakui kesalahannya, itu yang berbeda, saudara. Karena tidak semua manusia berani mengakui kesalahannya, apalagi di depan banyak orang. Apalagi kalau kisah itu amoral, dia bisa saja ngambil hukum. Saya dijebak, memang benar. Tapi ini punya hati yang besar. Mungkin Roh Kudus menjawabnya saat Roh Kudus jamah engkau. Saat Roh Kudus bilang, akui. Jangan kau pertahankan gengsimu, makan itu gengsi. Saudara, lalu Yehuda katanya dia lebih benar daripada aku. Di sini saya suka dan Tuhan suka, apalagi saya, saudara. Ini menyentuh, saudara. Siapa sih kita yang gak bisa buat salah? Semua kita. Tapi yang membedanya, adakah kita berhati besar mengakuinya, apalagi di depan semua orang? Saudara, ini yang Tuhan suka dari Yehuda, dia bertransformasi. Di titik ini, suara Tamar membalikkan keadaan.
Tuhan menjamah Yehuda dan Yehuda membuka hatinya untuk jamahan itu. Dia melihat seorang wanita yang sedang berjuang hanya karena kerinduannya akan keturunan, bukan nafsu, bukan sengaja menjebak. Dia hanya punya kerinduan. Saya ingin punya keturunan. Saya tidak salah atas semua yang distigmakan pada saya. Saudara, dari korban menjadi pemenang, dari yang terancam mati menjadi pembawa kebenaran. Tuhan menyingkapkan kebenaran yang tersembunyi dan melalui suara seorang perempuan keadilan dipulihkan. Bila kita lihat dari Kejadian 38 ayat 29, saat anak itu mengeluarkan tangannya, ini kisah anak dari Yehuda dan Tamar dan namanya Peres. Ini seperti menggambarkan sikap ibunya yang juga suka menerobos. Dari rahim Tamar lahir Peres dan inilah yang menjadi nenek moyang dari Kristus. Dan inilah yang bisa saya sebut kisah kelam lahirnya garis keturunan penebusan. Transformasi lagi, Allah sanggup memakai luka siapapun, luka terdalam dan ketidakadilan terbesar untuk melahirkan rencana keselamatan dan pemulihan dunia. Ada benang merah, pesan transformasi. Allah melihat yang diabaikan. Tamar tidak dilupakan Allah. Manusia bisa melupakanmu, Allah tidak pernah melupakan. Setiap orang yang terabaikan, terlupakan dan diperlakukan tidak adil. Allah akan menegakkan suara kebenaran. Tamar membalikkan stigma. Dan Allah pasti memulihkan keadilan. Dari janda yang terbuang, terabaikan, terlupakan, Tamar menjadi nenek moyang Mesias karena dia tidak mau menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati percaya. Oh saudara, saya tahu saat ditidurin itu berat saudara, apalagi sama orang yang meremehkan dan mengabaikan saudara. Itu bukan nafsu, itu sedang hati besar dengan kerinduan besar dan Tuhan mendengar nangisan seorang perempuan yang terabaikan. Saudara, kisah Tamar bukan sekedar penderitaan tapi blueprint of transformational justice. Dari silent, strategi, justice, redemption. Saudara, Alkitab menuliskannya seketika, tidak ada jarak waktu. Ia menghampirinya, perempuan itu mengandung. Ini ada ayat yang memberi rema sangat dalam. Saudara, biasanya secara biologis kehamilan baru bisa dipastikan setelah berminggu-minggu. Karena saya wanita saudara. Wah, setelah 2 bulan saya tahu hamil. Paling kalau saya peka 2 minggu saudara. Waktu saya hamil saya bisa ngomong ini karena saya hamil saudara ya. Saudara, firman Allah ini sengaja menuliskannya instan. Saya tanya, wah ini belum lagi pakaian kok udah langsung hamil. Apa ini maksud ayat? Saudara, ini seakan-akan ada rema rohani. Yes, betul. Kalimat perempuan itu mengandung daripadanya. Ini kehidupan, bukankah kehidupan semua berasal dari Allah? Ini bukan sekedar proses biologis. Alkitab sedang menekankan Allah lah sumber kehidupan. Tamar tidak sekedar hamil karena Yehuda, tetapi Allah menaruh kehidupan di dalam rahimnya. Sama seperti Sarah, Ribka, Hana. Kehamilan itu adalah tindakan langsung Allah. Maka tidak ada anak haram, yang ada perbuatan haram, saudara. Jika Tuhan berkata, jadilah, maka seketika itu terjadi. Saudara, persetujuan Allah atas kerinduan keadilan Tamar tergenapi. Saudara, Tamar tidak mencari kesenangan ini bukan nafsu. Dia sedang mencari haknya, melanjutkan keturunan. Levirat, dia ditolak, disingkirkan, dijalimi oleh Yehuda. Tetapi ketika ia berani memperjuangkan haknya, Tuhan sendiri yang mengaminkan dengan memberi keturunan langsung padanya. Allah mendukung mereka yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Dan cepatnya Tuhan menanggapi doa yang lahir dari luka terdalam. Saudara, Tamar sudah lama menunggu. Suaminya mati, janji Yehuda diingkari harapannya. Sirna. Tetapi begitu ia bertindak dengan iman, meski lewat cara yang tidak biasa, Tuhan langsung menjawab doa. Ada doa yang dijawab Tuhan on the spot saat itu sesuai dengan rencana penebusan. Benih keadilan Allah tidak bisa ditahan. Kata mengandung bukan sekedar biologis, profetik. Dari rahim Tamar lahir Peres, leluhur Yesus Kristus. Dan sejak hubungan itu benih Mesias sudah ditetapkan. Allah sanggup memulai rencana penebusannya dari titik yang
yang paling gelap dalam sejarah manusia. Jika kita diperlakukan tidak adil, Tuhan bisa menjawab dengan cara instan dan radikal. Jangan remehkan doa yang lahir dari tangisan. Kadang itu jawabannya datang saat itu juga. Benih ilahi